Percayakah Anda kalau kecerdasan bayi bisa dipicu sesaat setelah terlahir ke dunia? Iya, inilah yang terjadi pada ibu dan bayi yang melakukan inisiasi menyusu dini atau IMD. Istilah ini mungkin belum populer di kalangan masyarakat. Namun, pada dasarnya inisiasi menyusu dini merupakan sebuah proses aktif bayi sesaat setelah terlahir. Tepatnya bayi dibiarkan untuk mencari sendiri puting susu ibunya. Hal ini ternyata bisa menurunkan 22% kematian yang terjadi pada bayi di bawah usia 28 hari. Bila bayi-bayi ini diberi kesempatan menyusu dini, dengan dibiarkan di dada ibu atau di perut ibunya skin to skin kontak kulit ibu dan kontak kulit ibu dan bayi, maka ternyata dapat menurunkan 22% kematian bayi di bawah 28 hari. Nah, ini sangat-sangat mengejutkan kita. Proses inisiasi menyusu dini sangat berbeda dengan persalinan pada umumnya. Biasanya, setelah dilahirkan, sang bayi dibersihkan, baru kemudian diberikan kepada ibunya untuk disusui. Sedangkan dalam IMD, sesaat begitu bayi terlahir, langsung diletakkan di atas tubuh sang ibu. Tanpa dibersihkan sebelumnya, bayi dibiarkan merangkak di atas tubuh ibunya untuk mendapatkan ASI pertama ibu. Tak disangka, bayi pun seolah memiliki insting tersendiri yang mengarahkannya pada puting susu ibu. Sungguh menakjubkan. Dengan perlahan ia merangkak sambil menjilat kulit tubuh ibu, dan tak lama sang bayi pun mendapatkan puting susu sang ibu. Sang bayi kemudian meminum ASI pertama yang banyak mengandung zat gizi yang bermanfaat bagi pertumbuhan, kesehatan, dan kecerdasan bayi. Setiap gerakan bayi di atas tubuh ibu ternyata memiliki maksud dan manfaat tersendiri. Ketika ia merangkak, hal ini ternyata bermanfaat bagi penurunan stres bayi dan sang ibu. Sebab, saat merangkak terjadi kontak kulit yang ternyata memberikan kenyamanan bagi sang bayi dan ibunya. Tapi andai kata bayi yang diletakkan di dada ibunya, dan di situ tempatnya sebenarnya, kedinginan, dada ibu itu naik 2 derajat Celcius. Tapi kalau bayi ini kepanasan, dada itu otomatis turun 1 derajat Celcius. Jadi memang jauh lebih bagus daripada semua tempat tidur bayi, walaupun harganya berjuta-juta bahkan dolar ya. Sedangkan ketika ia menjilati kulit ibu, ribuan bakteri dan kuman di kulit ibu masuk ke mulut bayi. Ribuan kuman ini kemudian menjadi kuman baik di dalam usus dan kolon bayi yang membentuk kekebalan tubuh bagi sang bayi. Dalam proses inisiasi menyusu dini, sangat diperlukan kesabaran menanti bayi untuk menemukan puting susu ibunya. Respon dari rapor masing-masing bayi beda. Ada bayi yang 15 menit, 20 menit sudah bisa dapat, tapi ada yang sampai 1 jam bahkan lebih baru bisa menemukan atau minum payudara ibunya. Dan itu cuma dia yang tahu. Khusus untuk bayi yang terlahir melalui operasi sesar, tingkat keberhasilan IMD hanya 50%. Keberhasilan menyusu dini ini sangat dipengaruhi oleh tindakan-tindakan. Jadi misalnya seorang bayi yang dilakukan tindakan-tindakan katakanlah operasi sesar, vakum, atau supaya jangan sakit ya, lahir supaya jangan sakit, kemudian bahkan juga digunting kalau mau keluar kepalanya itu, kalaupun itu kita letakkan bayi itu langsung, 50% di antara bayi-bayi yang diletakkan langsung diberikan inisiasi dini tidak akan berhasil. Penerapan IMD ini belum memasyarakat. Di Jakarta sendiri, masih terhitung sedikit yang menerapkan IMD. Sebutlah salah satunya Tiara Lestari, model majalah ini memilih melakukan IMD untuk putri pertamanya. Hal ini dilakukan mengingat besarnya manfaat IMD bagi sang bayi. Jadi kan kebetulan aku sesar ya, operasi sesar yang sebenarnya kalau medicated labor, salah satunya kan sesar juga, itu angka keberhasilannya 50%. Tapi daripada enggak, kan lebih baik kita coba
Terus mulai mau maju-maju lagi ke ini, setiap kali dia mau maju tuh udah mentok daguku. Tapi alhamdulillah setelah 1 jam 20 menit akhirnya dia dapet putingku juga gitu. Sementara itu, bagi ibu yang akan melakukan IMD, disarankan untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai IMD. Sebab, dengan metode yang terbilang baru ini, belum semua dokter, bidan, dan rumah sakit bersalin bisa memfasilitasi IMD. Jadi jangan dari ibunya saja yang pengen IMD, ayahnya juga, suaminya juga. Kalau bisa orang tuanya, si kakek, si nenek. Jadi kita sarankan untuk shopping. Bukan shopping kayak di mall ya, tapi shopping rumah sakit, shopping dokter kandungan atau bidan, shopping dokter anak. Cari dari 3 ini, mana yang bisa memfasilitasi IMD. Gitu. IMD merupakan proses alamiah yang bisa dilakukan oleh siapa saja. IMD pun tak harus dilakukan di rumah sakit besar, tetapi bisa juga dilakukan secara mandiri oleh pasangan suami istri yang baru saja dikaruniai anak. Sang ibu bisa melakukan inisiasi menyusu dini atau IMD pada bayinya hanya dengan ditunggu oleh sang suami. Oleh karena itu dibutuhkan dukungan suami, karena diperlukan kesabaran saat menanti anak untuk mendapatkan ASI eksklusif melalui IMD. Setiap orang pasti ingin selalu dalam kondisi sehat sepanjang waktu. Berbagai cara pun dilakukan agar kondisi kesehatannya tetap terjaga. Mulai dari olahraga ringan sampai melakukan upaya yang sangat protektif, seperti mengikuti program Bank Darah Tali Pusat. Ya, bank ini menyimpan ribuan darah tali pusat dari bayi-bayi yang baru dilahirkan. Darah tali pusat ini sengaja disimpan karena memiliki manfaat yang besar bagi kesehatan si bayi kelak dan keluarganya. Keberadaan bank ini memang belum terlalu populer, meski teknologi kesehatan yang berhubungan dengan sel induk dari darah tali pusat ini terus berkembang. Menurut penelitian sejumlah ahli, darah tali pusat menyimpan kemampuan yang mengagumkan. Kandungan sel induk dalam darah plasenta ternyata memiliki manfaat yang besar, terutama bagi penyembuhan penyakit. Darah dalam ari-ari dan tali pusat ternyata mengandung jutaan sel induk pembentuk darah, sejenis dengan sel induk di dalam sumsum tulang. Hingga kini, ribuan pencangkokan darah tali pusat telah dilakukan dan lebih dari 72 penyakit dapat diobati dengan pencangkokan sel induk. Di antaranya penyakit darah seperti leukemia, talasemia, osteoporosis, kanker payudara, dan kanker ginjal. Jadi misalnya nih ya, kita tahu bahwa bayi dalam kandungan yang masih muda sekali ada kelainan talasemi misalnya. Ini yang negara yang sudah maju banget ini. Dia tidak mungkin hidup nih. Dia tidak mungkin hidup kalau dibiarkan kandungan itu. Harus dilakukan namanya transplantasi stem cell. Nah, stem cell itulah yang ditaruh di dalam si bayi itu ditransplantasikan. Jadi memang namanya itu transplantasi. Teknologi ini memang terbilang baru di Indonesia, sehingga baru ada beberapa bank plasenta saja seperti yang dilakukan Baby Bank. Bank plasenta ini menerapkan proses yang sangat kompleks sehingga diperoleh stem cell atau sel induk yang berkualitas. Darah tali pusat ini diambil segera setelah kelahiran dan seusai tali pusat diklem serta dipotong. Dalam 26 jam sejak tali pusat diambil, harus segera diproses dan disimpan dalam bank penyimpanan. Jadi kan si bayi habis lahir nih, ya. Bayi lahir kan ada tali pusatnya yang dari ari-ari. Itu yang ditampung, dimasukkan dalam namanya kantong darah, kira-kira 250 cc. Nah, kantong darah itu dikirim ke perusahaan itu. Perusahaan itu akan memproses lagi, diambil yang stem cell-nya saja. Stem cell itu yang ditaruh di dalam media tertentu sehingga dia bisa bertahan lama sekian puluh tahun.
Setelah menerima kantong darah plasenta, laboratorium langsung memproses darah tersebut. Proses yang dilakukan antara lain memisahkan kandungan sel-sel yang terdapat dalam darah tali pusat. Setelah terpilih, sel-sel induknya barulah kemudian disimpan dalam suhu minus 196 derajat Celcius. Tak heran darah-darah yang disimpan ini bisa bertahan hingga puluhan tahun. Tetapi darah ini hanya bisa digunakan untuk keluarga dekat si bayi. Untuk saat ini permintaan tergabung dalam bank plasenta datang atas inisiatif pasien. Prosedurnya pun mudah dilakukan. Biasanya inisiatif dari pasien. Pasien ini, mereka ini datang ke saya hanya mengatakan, "Dok, saya mau nyimpen stem cell anak saya." Oke, tapi ibu harus datang dulu ke perusahaan itu. Nah, si ibu ini atau si orang tua ini bikin perjanjian, kontrak sama perusahaan itu. Mengingat metode ini terbilang baru di Indonesia, banyak hal yang harus dipertimbangkan calon penabung darah tali pusat, terutama soal biaya. Tidaknya dibutuhkan sekitar 10 juta sampai 14 juta untuk biaya penyimpanan selama setahun. Selain itu, penularan penyakit dan kerusakan selama penyimpanan juga harus diwaspadai. Pertimbangan dapat dibenturkan pula dengan kebutuhan kita akan penyimpanan darah plasenta, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit turun-menurun. Beda halnya dengan Yasmin Muntas, produser di salah satu stasiun TV swasta ini mengikuti program stem cell bukan lantaran memiliki riwayat penyakit keturunan. Namun ibu dua orang anak ini menganggapnya sebagai tindakan preventif, layaknya mengikuti asuransi kesehatan. Biaya yang Yasmin keluarkan untuk mengikuti program ini tidaklah murah. Ia harus mengeluarkan dana sekitar 13 juta pada awalnya dan sekitar 1 juta rupiah per tahunnya sebagai biaya penyimpanan. Prinsipnya kan sama seperti kita ikut asuransi. Kita tuh membayar sesuatu untuk melindungi kita dari sebuah resiko gitu. Dilihatnya dari sisi itu, bahwa resiko itu mungkin tidak kepake, ya alhamdulillah gitu. Kan sama aja orang ikut asuransi kecelakaan, kan bukan berarti kita pingin kecelakaan gitu kan, enggak. Pada 2005 ketika Sofik anak keduanya lahir, Yasmin pun menyimpan darah tali pusat sang buah hati. Tak hanya Sofik saja yang dapat memakainya, namun anggota keluarga Yasmin yang lain juga dapat menggunakannya. Stem cell anak saya yang ini kan jadi bisa dipakai kakaknya atau orang tuanya atau adiknya gitu. Jadi memang sih katanya stem cell itu yang paling cocok kalau untuk diri dia sendiri kan, kalau dia sakit dan ternyata bisa disembuhkan oleh stem cell gitu, nah itu oleh dianya sendiri. Ya, dunia kedokteran memang menyimpan sejuta misteri. Ari-ari bayi yang oleh sebagian orang dianggap tidak penting, bahkan seringkali dibuang atau dikubur begitu saja usai persalinan, ternyata mengandung sel yang bisa menjadi penyelamat nyawa di masa depan. Sebagian besar pasangan suami istri rasanya berkeinginan menimang buah hati. Tapi harapan terkadang tak semulus kenyataannya. Sebab banyak yang justru mengalami kesulitan hamil. Tapi kemudian mereka berhasil setelah mengikuti program bayi tabung. Ya, istilah medis ini mungkin tak asing lagi terdengar di telinga Anda. Di Indonesia, teknik bayi tabung digunakan sebagai alternatif pasangan suami istri untuk memperoleh kehamilan sejak tahun 1987. Hingga kini, khusus di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta, sekitar 1.000 bayi tabung berhasil dilahirkan. Pada dasarnya, program bayi tabung adalah proses yang seharusnya terjadi di dalam sel telur. Namun, proses alamiah itu dialihkan di dalam laboratorium atau secara in vitro. Sel telur diambil dari tubuh sang istri dan diiramkan dalam inkubator di laboratorium. Lantas masing-masing sel telur itu akan ditambahkan sejumlah sperma suami yang sudah diolah dan dipilih yang terbaik mutunya.
Setelah proses pembuahan berhasil, sejumlah embrio terbaik akan ditanamkan kembali dalam rahim. Usia dan faktor kesuburan menjadi faktor penting yang menjadi pertimbangan keberhasilan dalam program ini. Pertama pasti usia istri harus diperhatikan, karena usia istri semakin lanjut, katakanlah di atas 40 tahun, keberhasilannya pasti akan menurun dibanding wanita yang usianya lebih muda dengan kondisi yang sama. Sebelum memutuskan mengikuti program bayi tabung, banyak hal yang harus dipersiapkan oleh pasangan suami istri. Mulai dari pemeriksaan kesehatan sampai persiapan dana. Maklum biayanya tidak sedikit, sekitar 40 hingga 55 juta rupiah. Selain itu, tingkat keberhasilan bayi tabung juga patut dipertimbangkan. Pasalnya, keberhasilan yang dicapai masih berkisar antara 30 sampai 50%. Selain itu, dalam teknik ini juga terdapat 2% kemungkinan bayi terlahir cacat. Kemudian lagi misalnya kualitas dari sel telur dan kualitas embrionya itu juga mempengaruhi keberhasilan. Prosedur waktu dilakukan transfer embrio ke dalam rahim, apakah mudah atau sulit atau kadang-kadang berdarah, itu juga mempengaruhi kemungkinan keberhasilan hamilnya. Keberadaan teknologi bayi tabung ini juga dirasakan manfaatnya oleh pasangan Sri Widodo dan Wahyuni yang telah menikah selama 11 tahun. Wahyuni sempat divonis tak akan bisa hamil setelah kedua saluran telurnya terpaksa dipotong. Tindakan yang harus dilakukan karena 2 kali Wahyuni mengalami hamil di luar kandungan. Di samping apa juga karena ibaratnya udah putus harapan, waduh saya udah nggak bisa punya anak lagi nih. Gitu, kecuali dengan bayi tabung, itu pun kan kita tahu semuanya keberhasilan bayi tabung tuh hanya 20-30%. Sebelum mengikuti program bayi tabung, banyak hal dipersiapkan pasangan ini. Bukan hanya materi, tetapi juga urusan mental. Sampai akhirnya Widodo dan Wahyuni mantap menjalani program bayi tabung di tahun 2002. Setiap hari, Wahyuni harus bolak-balik ke rumah sakit untuk menjalani serangkaian tes. Selama 2 minggu, Wahyuni harus disuntik hormon, menjalani pemeriksaan USG dan pemeriksaan darah. Semua demi memperbanyak sel telur yang matang. Belum lagi disiplinan dan motivasi yang tidak main-main, terutama pada istri. Saat menunggu itu Mbak juga saat-saat yang di samping menegangkan, mendebarkan, yang menyakitkan. Karena terjadi, kalau saya waktu itu terjadi hiperstimulasi, jadi saya napasnya sesak. Perut itu udah serasa orang hamil aja, perutnya gede, napasnya satu-satu, gitu-gitu. Wajah pucat karena udah sering diambil darah untuk tes darah, tes hormon. Dengan optimisme dan doa, akhirnya upaya pasangan asal Purworejo ini pun menemukan jawabannya. Pembuahan embrionya berlangsung baik. Udah nggak bisa tidur sampai jam 2 malam. Saya tes urin jam 2 malam. Karena kan nunggu besok pagi jam 4 itu udah nggak sabar, nggak bisa tidur. Udah 2 hari saya tes urin sendiri pakai tes pack yang bagus lah, yang sensitivitasnya tinggi. Akhirnya ini, wah bener tes urin yang mendebarkan itu udah. Saya benar-benar gemetar. Ya Allah, saya sendiri itu karena takut kan misalnya berdua suami saya, ntar suami saya melihat kekecewaan misalnya nggak berhasil. Wahyuni dinyatakan hamil pada 21 April 2003, ia pun melahirkan. Tanpa disangka, sekaligus ia melahirkan 2 bayi laki-laki kembar. Keduanya adalah Muhammad Faiz Anindya Widodo dan Muhammad Faik Kenzi Widodo, yang kini tumbuh sehat dan berusia 4 tahun. Bayi tabung memang bisa memberikan harapan bagi pasangan suami istri yang mendambakan keturunan. Tapi persiapan untuk mengikutinya pun harus memadai, mulai dari dana, mental, sampai membekali diri dengan berbagai informasi tentang bayi tabung.